Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, saya Lia Saputri, dosen S1 Manajemen Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Goa. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen biaya. Pada mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang mencoba berfokus pada center learning, blended learning, dan studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah program S1 Manajemen di semester 3 Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Goa. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MNJ 3317. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian biaya, tujuan, dan ruang lingkup manajemen biaya, beberapa konsep biaya, serta metode-metode perhitungan biaya. Pembahasan terutama dititik beratkan pada metode pengelolaan dan teknik analisis perhitungan biaya yang mencangkup penentuan harga pokok dan metode biaya pesanan serta proses penentuan harga pokok untuk produk sampingan. Adapun topik pembahasan dalam mata kuliah ini ada 14 topik pembahasan, yaitu yang pertama, pengantar dan konsep dasar manajemen biaya. Yang kedua, metode penentuan biaya, full costing, variable costing, dan ABC. Yang ketiga adalah harga pokok, pesanan, dan unsur biaya produksi. Yang keempat, perhitungan harga pokok berdasarkan departemen. Yang kelima, biaya bahan baku dan pengelolaannya. Yang keenam, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketujuh, perhitungan dan pengendalian biaya overhead pabrik. Yang kedelapan, metode harga pokok proses. Yang kesembilan, produk hilang dan tambahan bahan dalam proses produksi. Yang kesepuluh, konsep dan karakteristik produk bersama. Yang kesebelas, akuntansi produk bersama. Yang kedua belas, produk sampingan dan akuntansinya. Yang ke-13, biaya standar dan analisis selisih. Yang terakhir adalah manajemen biaya standar dan alokasi selisih. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mampu menguasai konsep dasar dan teori manajemen, SDM, keuangan, pemasaran, dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi digital. Yang keempat, mampu menguasai teori pengambilan keputusan. Yang kelima, mampu menguasai pengelolaan data dan informasi yang berguna di bidang manajemen. Selanjutnya, mampu menguasai prinsip-prinsip perilaku organisasi dalam berkomunikasi. Yang ketujuh, mampu menganalisis konsep dasar dan teori dasar tentang manajemen SDM, keuangan, pemasaran, dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi digital. Yang kedelapan, mampu menganalisis penelitian dan publikasi bidang manajemen SDM, keuangan, pemasaran, dan operasi usaha bisnis berbasis teknologi digital. Yang kesembilan, mampu menganalisis prinsip-prinsip perilaku organisasi dalam berkomunikasi. Yang terakhir, mampu mengaplikasikan konsep dasar dan teori dasar tentang manajemen SDM, keuangan, pemasaran, dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi digital. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada dua,
yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar manajemen dan tipe-tipe manajemen secara hierarki beserta keahlian manajerial. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep manajemen secara fungsional dan konsep manajemen secara operasional dalam organisasi bisnis. Selanjutnya, referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam. Salah satunya adalah buku Akuntansi Biaya oleh Mulyadi edisi 5 yang mengacu pada materi selama 16 pertemuan nantinya. Di samping itu, masih ada beberapa sumber pustaka pendukung lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Metode pembelajaran pada mata kuliah manajemen biaya ini menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dan latihan tugas pada pokok bahasan tertentu dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk metode diskusi, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang sesuai dengan topik diskusi. Sedangkan untuk latihan tugas akan dilaksanakan secara individu. Untuk mencapai keberhasilan perkuliahan yang maksimal, strategi perkuliahan ini akan menggunakan media belajar modern yaitu Infocus dan juga laptop sesuai dengan pokok bahasan. Mata kuliah manajemen biaya dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pertama yaitu pemaparan materi dan juga kuis, kemudian minggu ke-8 UTS, serta minggu ke-9 sampai dengan ke-15 kembali pemaparan materi dan akan diakhiri dengan UAS pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen biaya didapatkan dari 6 aspek. Yang pertama, yaitu kehadiran berbobot 10%, keaktifan berbobot 10%, yang ketiga kuis berbobot 5%, yang keempat adalah penugasan berbobot 25%, yang selanjutnya UTS berbobot 25%, dan yang terakhir adalah UAS berbobot 25% dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah manajemen biaya sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen biaya untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Goa. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih sempat hadir di mata kuliah manajemen keuangan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kontrak kuliah pada 16 pertemuan ke depan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan langsung masuk pada bab 1 yaitu manajemen biaya dan strategi. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat seperti yang sekarang ini, perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya secara efektif dan juga efisien. Nah, salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan yaitu adalah manajemen biaya. Betul, karena biaya yang dikelola dengan baik akan membantu perusahaan meningkatkan kinerja, efisiensi, dan juga daya saing. Nah, ada 4 materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, apa itu manajemen biaya, apa hubungan manajemen biaya dengan akuntansi manajemen, apa fungsi manajemen, dan yang terakhir adalah penerapan strategi dalam pengelolaan biaya perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi 4 pokok materi tadi, silahkan isi presensi kehadiran terlebih dahulu untuk hari ini. Silahkan, sudah? Oke, kita lanjut. Manajemen biaya dan strategi, ini bab 1 ya. Jadi apa hubungan manajemen biaya dan juga akuntansi manajemen? Siapa yang bisa bacakan yang ada di atas? Silahkan satu orang ya, silahkan. Akuntansi manajemen
bagian keputusan manajemen, menyusun perencanaan dan sistem manajemen kinerja, menyediakan keahlian dalam pelaporan keuangan dan pengendalian untuk membantu manajemen dan mengimplementasikan serta mengintegrasikan pada strategi organisasi. Silakan lanjut. Informasi manajemen biaya, silakan. Informasi manajemen biaya mencakup informasi keuangan mengenai biaya dan pendapatan, dan informasi non keuangan mengenai retensi pelanggan, produktivitas, kualitas, dan faktor-faktor penentuan utama kesuksesan lainnya bagi organisasi. Ya, betul. Jadi akuntansi manajemen itu adalah suatu profesi. Jadi akuntansi manajemen ini adalah profesi yang melibatkan keputusan manajemen, menyusun perencanaan dan sistem manajemen kerja, menyediakan keahlian dalam pelaporan keuangan, memformulasikan, mengimplementasikan, serta menginformasikan pada strategi dalam suatu organisasi. Nah, menginformasikan apa? Menginformasikan manajemen biaya. Apa isi dari manajemen biaya? Informasi itu ada dua, yaitu keuangan dan juga non keuangan. Itu kalau keuangan itu mengenai biaya dan juga pendapatan, sedangkan informasi non keuangan itu mengenai retensi pelanggan, produktivitas, kualitas, dan faktor-faktor penentu utama kesuksesan lainnya bagi suatu organisasi. Oke, next. Apa itu manajemen biaya? Ada yang bisa? Silakan berdiri. Apa itu manajemen biaya? Ya, betul. Siapa lagi? Ya, betul. Siapa lagi? Ya, pengawasan. Siapa lagi? Ya, merencanakan. Siapa lagi? Ya, pengendalian. Masuk semua itu yang mulai dari pengendalian, perencanaan, semuanya masuk. Jadi manajemen biaya itu adalah pengembangan dan penggunaan dari informasi manajemen biaya. Informasi manajemen biaya dikembangkan dan digunakan di dalam rantai nilai informasi organisasi. Ada 5 tahap rantai. Yang pertama yaitu peristiwa bisnis, data, informasi, pengetahuan, dan keputusan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Saya apa perbedaan manajemen biaya dengan laporan biaya? Ya, siapa kira-kira yang bisa menjawab apa perbedaan manajemen biaya dengan laporan keuangan? Ya, boleh silahkan. Menurut saya manajemen biaya itu pengalokasiannya kayak pemasukannya biaya itu menggunakan, sedangkan laporan itu sudah terjadi di mana dana itu mau dikembangkan, sedangkan manajemen baru direncanakan. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Siapa lagi? Silahkan ini dulu. Apa perbedaan dari biaya dan Ditanggapi dulu ini. Apa? Oh, boleh silahkan dilanjut. Pertanyaan ya? Boleh silahkan. apa perbedaan dari biaya dan beban harga pokok? Apa perbedaan biaya dengan harga pokok ya? Oke, sebelumnya kita jawab dulu yang tadi ya. Jadi betul tadi yang dikatakan siapa? Putri, bahwa manajemen biaya itu sebelum, tapi kalau laporan keuangan itu sesudah. Jadi secara teori di fokusnya ya, fokus utama manajemen biaya adalah kegunaan dan ketepatan waktu, jadi direncanakan memang sebelumnya. Nah, sedangkan fokus utama laporan keuangan yaitu adalah keakuratan dan kepatuhan pada persyaratan. Nah, fungsi Departemen Sistem Keuangan adalah mengembangkan dan memelihara sistem pelaporan keuangan dan sistem lain yang juga berkaitan. Nah, tadi ada muncul pertanyaan, apa perbedaan biaya dengan harga? Ada dua, yaitu kita bisa lihat dari perspektifnya. Kalau biaya itu biasanya dilihat dari perspektif penjual, tapi kalau harga biasa itu dilihat dari perspektif pembeli. Apakah tidak seperti itu? Nah, biasa juga itu dari perspektifnya ya. Sudah bisa kira-kira dibedakan perbedaan biaya dengan harga? Sudah? Ya, jadi kalau biasanya biaya itu
dilihat dari perspektifnya penjual, tapi kalau harga itu biasa dilihat dari perspektifnya pembeli, ya. Jadi kalau pembeli itu tidak bilang berapa biayanya ini, pasti bilang berapa harganya ini, toh? Oke, jadi ada selanjutnya, kita bisa lanjut? Oke, jadi ada 4 fungsi manajemen. Mengapa manajemen berkaitan dengan manajemen biaya? Karena ada 4 informasi fungsi manajemen yang berkaitan dengan manajemen biaya. Yang pertama yaitu apa? Manajemen strategi. Ya. Yang kedua? Ya, yang ketiga? Penyajian manajemen operasional. Ya, yang terakhir? Penyusunan laporan keuangan. Oke, jadi kita sudah sama-sama tahu ya apa yang menjadi penghubung antar fungsi manajemen dan juga manajemen biaya. Ya, betul. Bisa kita lanjut? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nah, yang selanjutnya manajemen strategi dan penekanan strategi pada manajemen biaya. Perubahan kebutuhan pelanggan dan perkembangan bisnis menuntut perusahaan untuk bersifat fleksibel. Oleh karena itu, pemikiran strategis menjadi strategi paling penting dalam pengelolaan. Siapa yang bisa baca lanjutannya? Pemikiran strategis dapat mengantisipasi perubahan produk, jasa, dan proses produksi dirancang untuk mengakomodasi perubahan yang diperkirakan atas kepentingan pelanggan. Siapa lagi selanjutnya? Silahkan. Fleksibilitas merupakan hal yang penting. Penekanan pada fungsi manajemen strategis juga membutuhkan daya pikir yang kreatif dan terintegrasi, yaitu kemampuan menemukan dan memecahkan masalah dari sudut pandang yang bersifat interaktif. Ya, jadi ada 2 poin ya di sini mengenai penekanan strategi pada manajemen biaya. Yang pertama itu pemikiran strategis dan yang kedua adalah Fleksibilitas. ya, betul. Sampai di sini dimengerti? Oke. Selanjutnya jenis-jenis organisasi. Siapa yang bisa? Boleh, silahkan. Pemikiran strategis dapat mengantisipasi perubahan produk, jasa, dan proses produksi dirancang untuk mengakomodasi 9 perubahan yang diperkirakan atas permintaan pelanggan. Ya, betul. Fleksibilitas merupakan hal yang penting. Penekanan pada fungsi manajemen strategis juga membutuhkan daya pikir yang kreatif dan terintegrasi, yaitu kemampuan menemukan dan memecahkan masalah dari sudut pandang yang bersifat lintas. Ya, jadi mengapa kedua tadi itu penting, bahwa pemikiran strategis dan fleksibilitas itu penting? Yang pertama karena pemikiran strategis dapat mengantisipasi perubahan-perubahan produk, jasa, dan proses produksi yang digunakan untuk mengakomodasi perubahan yang diperkirakan atas permintaan pelanggan. Dan juga mengapa fleksibilitas itu penting? Karena penekanan pada fungsi manajemen strategis juga membutuhkan daya pikir yang kreatif dan terintegrasi, yaitu kemampuan menemukan dan memecahkan masalah dari sudut pandang yang bersifat lintas fungsi. Oke, siapa? Ini akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Satu poin saja ya. Ya, boleh juga dari saudari sendiri. Lebih bagus lagi. Yaitu manajemen biaya merupakan proses pengembangan dan penggunaan informasi biaya untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Ya, yang kedua silahkan. Siapa lagi yang belum? Ya, silahkan. Informasi manajemen biaya tidak hanya berupa informasi keuangan, tetapi juga mencakup informasi non keuangan yang mendukung keberhasilan perusahaan. Ya, siapa lagi yang belum? Ya, silahkan. Manajemen biaya memiliki strategi dalam fungsi manajemen, perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan pelaporan. Ya, selanjutnya siapa lagi yang belum?
yang belum bersuara hari ini? Ya, silahkan. Ya. Ya, siapa lagi yang belum ada suaranya hari ini? Silahkan. Jadi, manajemen biaya memiliki peran penting dalam 4 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengambilan keputusan, yang ketiga, pengendalian, dan yang terakhir, pelaporan. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Nah, jadi, kesimpulan tadi menjadi akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Untuk tugasnya silahkan dicek di grup WhatsApp masing-masing. Akan ada tugas untuk pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman semuanya tentang manajemen biaya. Ini adalah kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu manajemen biaya adalah pengembangan dan penggunaan informasi biaya untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang kedua, informasi manajemen biaya tidak hanya berupa informasi keuangan, tetapi juga mencangkup informasi non-keuangan yang mendukung keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, manajemen biaya memiliki peran penting dalam 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, dan pelaporan. Yang keempat, penerapan strategi dalam manajemen biaya membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing di tengah perubahan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, pengelolaan biaya yang efektif dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Itulah tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tugasnya silahkan dicek di grup WhatsApp. Saya akan kirimkan dan dikumpul untuk pertemuan ke depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan singkat dari proses pembelajaran mata kuliah manajemen biaya yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah manajemen biaya pada program studi S1 Manajemen Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Goa. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 9 wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Goa, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.